Di sini sudah disebutkan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosor. Ada kuah? Nggak ada ya. Yang ada juga soal. Selalu hadapi masalah dengan senyuman. Smile plus solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada inspirasi gitu kan ya. Nih. Diketahui premis-premis. Jika Akila dermawan, maka ia disenangi masyarakat. Premis kedua. Akila tidak disenangi masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah kesimpulan yang sah untuk dua premis di atas adalah bla bla bla. A. Akila tidak dermawan. B. Akila dermawan. C. Akila tidak dermawan dan tidak disenangi masyarakat. D. Akila dermawan tetapi tidak disenangi masyarakat. Dan E. Akila dermawan dan disenangi masyarakat. Oke kawan-kawan, seperti yang sudah saya sampaikan pada video terdahulu, itu silakan kawan-kawan searching lagi mengenai bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan, bahwa di dalam matematik itu diajarkan ada tiga kaidah dalam menarik sebuah kesimpulan. Tiga kaidah dalam penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Yang pertama itu ada yang disebut dengan modus tolen. Modus tolen. Kemudian yang kedua itu ada modus ponen, oke. Dan yang ketiga itu adalah silogisme, bukan silomen ya, tapi silogisme gitu. Gitu. Nah, untuk modus tolen rumusnya itu kayak gini. Kalau kita punya pernyataan atau premis P maka Q, lalu di sini kita punya negasi Q, maka itu kesimpulannya adalah di sini Q-nya sudah disebutin tuh Q, maka dia kesimpulannya P. Kan yang nggak ada P, ya ini coret-coret aja. Nah, karena di sini ada kumis, kasih kumis lagi. Ini penarikan kesimpulan dengan modus tolen ya, modus tolen. Kemudian kalau modus ponen nih, modus ponen di sini aja ya. Kalau modus ponen itu kita misalkan sini tulis 2 modus ponen. Sorry di sana nggak cukup, kita tulis modus ponen gitu ya. Kalau modus ponen nih nanti dia bentuknya itu kayak gini. Kalau kita punya pernyataan atau premis P maka Q, lalu kita di sini diberikan lagi pernyataan P, maka kesimpulannya P-nya kan sudah ada tuh. Ditulis lagi yang nggak ada siapa? Q, tinggal diturunin Q-nya. Nah, ini adalah penarikan kesimpulan dengan modus ponen gitu ya, modus ponen. Kalau modus tolen gitu. Nah, dan terakhir kalau penarikan kesimpulan dengan metode atau dengan silogisme itu kalau kita punya pernyataan P maka Q, lalu kita punya lagi pernyataan baru Q maka R. Nah, yang sudah disebutkan Q sama R. Q 2 kali kan tuh, yang belum disebut siapa? Ya, jadi kesimpulan nanti yang belum disebut P maka R. Begitu kawan-kawan. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya silakan kawan-kawan searching lagi video saya yang sebelumnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung aja eksekusi soal ini. Nah, di sini kita kan sudah punya pernyataan nih, jika Akila dermawan berarti ini sebagai P. Maka ia disenangi masyarakat, ini sebagai Q. Lalu kita punya Akila tidak disenangi masyarakat. Berarti ini negasi Q. Jadi nanti kita bentuk itu sama aja dengan P maka Q. Lalu kita punya negasi Q. Jadi kesimpulannya apa tuh? Ini kan Q sudah sebutin ya. Udah P-nya turunin P. Negasi P. Berarti ini metode penarikan kesimpulan dengan cara apa? Dengan cara apa nih? Iya betul, modus tolen ya. Modus tolen berarti kesimpulannya adalah P. P-nya sendiri apa? Akila dermawan. Berarti ini nanti Akila tidak dermawan, tidak dermawan. Tinggal dicari option yang ini, dermawan. Ada nggak? Ada. Oh, ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Begitu kawan-kawan, understand? Easy ya, steady. Mantap. Kalau mantap, lanjut nama berikutnya ya. Yang berikutnya, diketahui premis jika Mang Akil merokok. Wah, halo Mang Akil nih. Yang suka manggil Mang Akil tuh Bang siapa? Bang Hati-Hati di YouTube. Halo Bang, salam kenal ya. Yang selalu, terima kasih selalu stay di channel ini, dan mudah-mudahan apa yang Abang pelajari, apa yang Abang dapatkan di sini akan selalu teringat dalam memori otak Abang selama-lamanya ya. Dan juga nanti pada saat pelaksananya, semoga Abang semua yang selalu menonton di sini dan kawan-kawan yang lain juga dimudahkan dalam melaksanakan tesnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, nih lanjut nih. Jika Mang Akil merokok, nah Mang Akil merokok nih, ini sebagai P, maka ia sakit jantung. Nggak mau ya, nggak mau ya. Jika P maka Q berarti ini. Jika P maka Q berarti Mang Akil tidak sakit jantung, berarti ini sebagai negasi Q. Penarikan kesimpulan yang benar dari premis di atas adalah bla bla bla. Oke, pertama hadapi dulu dia dengan senyuman. Smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Jika P maka Q, ini kita punya pernyataannya. P-nya adalah Mang Akil merokok, Q-nya adalah maka ia sakit jantung.
Mang Aki tidak sakit jantung, berarti negasi ki. Jangan ya, jangan sampai sakit jantung, bahaya tuh kan. Maka kesimpulannya nih, karena kita sudah sebutin 2 kali, yang belum kan P, turunin P. Jadi negasi P, berarti metode ini metode penarikan kesimpulan dengan modus apa? Modus ponen atau tolen tadi? Iya betul, modus tolen ya, modus tolen ya. Modus tolen. Nah, modus tolen ini berarti tolen dulu nih, tolen P kaki, lalu negasi modus tolen. Nah, berarti P-nya sini apa? P-nya itu adalah Mang Akil merokok. Berarti kesimpulannya adalah Mang Akil tidak merokok. Tidak merokok. Iya kawan-kawan ya, jangan sampai jadi pecandu rokok ya. Kalau belum bisa berhenti, dikurangin aja dulu ya. Dari 10 misalkan jadi 0. Berhenti dong kalau gitu ya. Dari 10 jadi 5, jadi 1, atau lah lama-lama ya, mudah-mudahan saya doakannya. Jadi kesimpulannya adalah Mang Akil tidak merokok. Memang benar adanya ya. Saya mantan smoker, mantan sekarang alhamdulillah sudah bisa berhenti. Oke, mana berarti yang kalau gitu kesimpulannya mana jawabannya? Mang Akil tidak merokok. Oh, berarti yang B jawabannya. Begitu kawan-kawan, understand? Iji steady mantap. Kalau mantap, next number berikutnya nih. Premis, diketahui premis 1. Premis 1, jika Mang Akil baik, maka banyak teman. Oke, ya. Yang kedua, jika Mang Akil banyak teman, maka ia banyak saudara. Amin, ya. Penarikan kesimpulan yang benar dari premis di atas adalah bla bla bla. Oke, pertama hadapi dulu dia dengan senyuman smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Kita anggap jika Mang Akil baik, kita sebagai P. Maka ia banyak teman sebagai Q. Oke. Jika Mang Akil banyak teman, berarti sebagai Q. Maka ia banyak saudara, R. Kalau begini mah ini Q-nya ada, ini Q-nya ada, coret. Berarti ini metode penarikan kesimpulan dengan cara apa? Silogisme P maka R. Jadi P-nya apa tuh? P-nya adalah jika Mang Akil baik. Jadi kesimpulan nanti jika Mang Akil, Mang Akil ya, nama kesayangan Bang hati-hati di YouTube. Oke. Jika Mang Akil apa? Baik, oke. Maka R-nya apa? R-nya ini kan? R nih. P, Q, R. Nah, maka ia banyak saudara. Amin ya, banyak saudara. Banyak saudara, insya Allah banyak rezeki. Gitu ya. Oke, mana coba cek di option ada nggak? Jika Mang Akil baik, jika Mang Akil banyak teman, bukan. Jika Mang Akil baik, bukan. Ya, ini bukan, ini bukan. Jika Mang Akil baik, maka ia banyak saudara. Oh, ini ternyata yang C ya. Kalau yang D kita cek coba, jika Mang Akil banyak saudara, maka ia baik. Nah, bukan ya. Mang Akil tidak baik. Enggak ya. Enggak baik sekali nih. Mang Akil tidak baik, enggak mau mau baik aja. Maka ia banyak saudara. Bukan. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah yang C, dan metode penarikan kesimpulannya dengan cara silogisme ya. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah PR gitu ya. Jika Mang Akil baik, maka ia banyak saudara. Amin ya. Oke kawan-kawan, next lanjut number 4. Diketahui premis. Premis 1, jika Akila bersungguh-sungguh, maka ia berhasil. Akila bersungguh-sungguh. Oh, berarti kalau ini metode penarikan kesimpulan dengan modus apa? Modus ponen ya. Kalau ini dengan modus ponen, coba kita cek. Pertama hadapi dulu dan senyuman smile plus solution gitu kan ya. Jika Akila bersungguh-sungguh, berarti ini sebagai P pernyataan. Maka Q, ya berhasil kan? Akila bersungguh-sungguh, ini P lagi. Oh, berarti ya benar. Ini adalah metode penarikan kesimpulan dengan modus ponen. Ini kesimpulannya apa? Coret-coret jadi Q aja. Ini modus ponen. Berarti kesimpulannya apa? Q-nya itu. Q-nya itu apa tuh? Ya berhasil. Akila berhasil, berarti iya-nya kita ganti dengan Akila, boleh. Akila berhasil. Karena ya di sini pengganti nama Akila gitu. Kalau ini nanti kesimpulannya bisa Akila berhasil atau ia berhasil. Ada nggak? Oh, ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Udah selesai begitu kawan-kawan ya. Ini dengan metode modus ponen gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut number 5. Jika Jahira rajin belajar, maka ia menjadi pandai. Berarti Jahira rajin belajar itu sebagai P. Nih, P. Pertama hadapi dulu dia dengan teman. Smile plus solution. Gitu. Biar apa? Iya, betul. Biar ada inspirasi. Gitu kan ya. Jika P, maka ia menjadi pandai. Q berarti ya. Jika Jahira menjadi pandai, berarti apa pandai itu? Ini Q kan? Ini Q. Ini P. Oke. Q, maka ia lulus ujian, berarti R ini ya, karena pernyataan baru ini R. Kalau ini masih Q ya. Lalu di sini ada lagi apa?
Jahira tidak lulus ujian, berarti negasi R. Gimana kalau begini nih ada banyak? Kalau ada banyak seperti ini, ya pertama dia adalah harus ada solusinya dong ya. Pertama kita harus hadapi dia dengan senyuman dulu. Jadi kalau untuk kasus yang kayak gini ada banyak nih, maka kita selesaikan satu persatu dulu. Ini dua eksekusi dulu. Jadi pertama ini kan kita eksekusi dulu. Nah yang ini kita eksekusi dulu. Jadi kita punya P lalu Q, lalu di sini ada Q ada R. Nah ini kan sama-sama Q coret-coret. Oh ternyata ini metode penarikan kesimpulan dengan metode apa? Silogisme. Jadi P maka R. Lalu lanjutin lagi di sini dengan R. R itu sendiri apa? Negasi lagi kan? Ingat berarti ini metode apa nih? Iya modus tolen. Coret-coret R-nya, P-nya diturunin. P, don't forget kumis. Jadi nanti kesimpulannya negasi P, negasi P. P-nya itu sendiri apa? Jahira rajin belajar. Berarti negasinya Jahira tidak rajin belajar, tidak rajin apa? Belajar. Berarti ada nggak? Ada. Ternyata jawaban yang tepat itu yang A. Begitu kawan-kawan. Understand? Jiji, tadi mantap. Kalau mantap, next number berikutnya, number 6. Number 6 apa nih? Diketahui premis 1. Jika manusia rajin berdoa, maka hajatnya terpenuhi. Amin. Insya Allah ya. Makanya kawan-kawan di samping usaha yang maksimal, rajin tentunya ya, agar kawan-kawan tidak lupa untuk selalu terus dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah berikan yang terbaiknya kepada kita semua. Amin ya Allah ya amin ya. Dan jangan lupa doakan saya juga ya. Kita saling doakan biar Allah memudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya amin. Oke. Jika manusia rajin berdoa, itu sebagai P berarti. Maka hajatnya terpenuhi. Berarti P, semaya dulu ya. Semaya plus solution. Gitu ya. Biar apa? Iya betul. Biar ada inspirasi. Jika P maka Q, Kai. Jika manusia hajatnya terpenuhi, berarti ini Q, lagi-lagi Q. Maka manusia bahagia. Insya Allah. Amin. Gitu ya. Lalu kita punya lagi manusia tidak bahagia. Oh negasi R lagi. Manusia tidak bahagia. Berarti bahagia itu kan R. Berarti negasi R. Oke. Gimana ini? Nah tadi kita selesaikan yang dua dulu ini. Berarti P maka Q dulu kita selesaikan dengan Q maka R. Lalu ini kesimpulannya apa? Coret-coret. Jadi P maka R. Ini metode penarikan kesimpulan dengan cara apa? Iya betul. Silogisme gitu kan ya. Lalu kita punya lagi R. Negasi R. Kalau begini mah ini metode penarikan kesimpulan dengan cara apa nih? Iya betul, modus tolen gitu kan ya, modus tolen coret-coret. Berarti kesimpulannya nanti P. Don't forget kasih kumis. Negasi P lagi apa P-nya? Manusia rajin berdoa. Berarti manusia tidak rajin berdoa, tidak rajin berdoa. Oke, makanya ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya akan Allah kabulkan. Gitu, maka berdoalah kawan-kawan ya, biar Allah berikan kepada kita yang terbaiknya. Amin ya Allah ya amin. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu. Oh belum dijawab ya, belum dijawab. Jawabannya apa ini? Manusia tidak rajin berdoa, yang A berarti gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup mengatasi sedikit kesulitan-kesulitan yang dihadapi kawan-kawan, terutama di dalam menyelesaikan soal-soal untuk kita pada saat mau gitu membuat kesimpulan dari sebuah premis yang diberikan. Oke, because time is up, for sudah sini before saya alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.